Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 3 di subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Di pembelajaran 2 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP ya. Di halaman 12 sampai dengan 20. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti biasanya akan ada video rekomendasi atau pembelajaran rekomendasi. Kalau tidak, bisa juga di kolom deskripsi, klik di sini ya. Nanti akan ada daftar playlistnya nih, kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Misalnya adik-adik kan kelas 5 ya, mau lihat playlist kelas 5. Klik di sini, nanti akan masuk ke playlist tema-tema yang ada di kelas 5. Nah, sementara memang Karina baru buat tema 1 dan tema 2-nya. Contohnya misalnya adik-adik mau buat kelas 5 tema 2, klik putar semua. Nanti akan diputarkan video paling terbaru ya adik-adik ya. Nih, Karina ulang ya. Nah, seperti ini. Nanti akan diputar yang paling awal halamannya seperti ini nih. Ya, tuh. Lalu ini ya. Nah, jadi nanti adik-adik cari nih di scroll ke bawah, cari halamannya dan pembelajarannya pembelajaran berapa ya. Kita mulai ya adik-adik. Nah, ini ada gambar sarapan nih adik-adik. Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kamu selalu sarapan pagi? Berikan pendapatmu di diskusi kelas ya. Nah, kemudian selain mengkonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Air bening itu air putih ya adik-adik ya. Nah, kemudian nih ada gambar poster ya, kita lihat di sebelah kiri. Apakah yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Ya. Nah, gambar dan tulisan yang menarik ya dan mendukung kata kunci dalam iklan. Itu yang harus ada. Kemudian apakah kata kunci yang dapat kamu temukan dalam iklan ini adik-adik? Nih, pentingnya air untuk tubuh kita, ya. Nih, terus kemudian apa makna dari yang terdapat dari kata kuncinya? Nah, jadi tubuh akan sehat karena asupan air yang cukup ya. Nah, kemudian kita baca berikutnya ya. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Nah, kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting adik-adik dalam sebuah iklan. Nah, kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan di iklannya ya. Nah, diskusikan adik-adik dalam berkelompok beberapa hal berikut yang menjadikan iklan di halaman 12 sebagai bahan observasi. Ya. Nah, yang pertama bertutur tentang apakah iklan tersebut? Bertutur tuh bercerita tentang apa ya? Nah, jawabannya adalah tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Kemudian, kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Nah, ya kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut ya adik-adik ya. Kemudian, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Nah, jadi di gambarnya itu kan ada gambar tubuh anak kecil yang sehat ya. Nih, gambarnya tuh dia sehat badannya ya, tidak gemuk, tidak kurus, tidak lesu ya. Tapi pas badannya dia pegang air putih ya. Jadi tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Kemudian menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Nah, karena kalimatnya tuh sederhana, tapi pesan yang disampaikannya jelas ya, masuk ke kita gitu. Kemudian lakukanlah kegiatan berbagi informasi antar kelompok. Jadi nanti pilih satu teman kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok ya kepada kelompok lain. Nah, kemudian sementara itu teman-teman kelompokmu yang lain berpencar mengunjungi kelompok lain untuk memperoleh hasil diskusi kelompok mereka. Jadi pastikan nanti mereka mengunjungi lebih dari 3 kelompok karena ini ada 3 ya kolom yang harus diisi. Nah, nanti dituliskan nih kalau bagian ini Karina tidak contohkan karena nanti tergantung dari hasil kelompok masing-masing ya. Jadi kita skip dulu yang ini.
Nah, berikutnya, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan ya adik-adik ya. Kita perlu makanan untuk hidup. Nah, makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Nah, komponen penyusun sel dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, apa saja sih adik-adik bagiannya? Nah, tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan itu sudah bekerja dengan sendirinya ya adik-adik ya, menakjubkan ya. Jadi kita makan, kita nggak perlu bilang, perut ini coba di blender gitu ya. Tapi nggak usah kita suruh begitu, dia udah memproses ya, mulai dari mulut ke kerongkongan, jalan, dan lain sebagainya. Ya, nah kita lihat nih adik-adik proses atau tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah mulut. Ya, makanan kan masuknya dari sini. Lalu kemudian masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung. Nah, setelah dari lambung dia akan masuk ke usus halus ya di sini nih. Dia masuk ke sini, baru kemudian dia ke usus besar. Ya, nah lalu dari sini baru nanti dia ke anus ya. Nanti ampas-ampas makanannya akan terbuang melalui sini ya. Nah, berdasarkan gambar sistem pencernaan pada manusia tadi, coba kamu buat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus ya. Nih, Karina sudah buatkan di sini. Ini contoh dari sumbernya dari Bobo ID. Kita besarkan dulu ya. Nah, kalau tulisannya agak buram, nanti adik-adik dengarkan Karina bicara ya, baru dituliskan. Yang pertama, mulut adalah tempat kita memasukkan makanan dan menghaluskannya dengan gigi. Lalu kerongkongan, rongga yang menghubungkan mulut dan lambung, tempat terjadinya gerakan peristaltik. Kemudian lambung, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Lalu usus halus, tempat terjadinya penyempurnaan pencernaan makanan dan penyerapan sari-sari makanan. Lalu usus besar, ini tempat sisa-sisa makanan mengalami fase pembusukan dan menjadi kotoran atau feses. Feses itu kotoran kita ya adik-adik ya. Nah, lalu anus ini yang tadi sudah kita baca juga tempat keluarnya kotoran atau feses dari tubuh ya. Nah, lalu berikutnya Karina kecilkan lagi ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut adik-adik. Nih ada Lani ya. Kata Lani, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan ya yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh ya. Nah, keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia kalau nggak dikeluarin adik-adik. Ya, jadi makanya mungkin Karina bilang kalau kita pup ya, buang air besar. Kalau nggak dikeluarin justru itu akan menjadi racun buat tubuh kita ya. Nah, lalu berikut ini proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut, lalu mengunyah ya, mengunyah menggunakan gigi. Lalu kita telan masuk ke kerongkongan. Lalu proses pemecahan makanan dan dari zat yang kompleks ya menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung kita. Kemudian proses penyerapan sari-sari makanan ini ada di usus halus. Jadi nanti sari-sari makannya akan diserap oleh tubuh ya. Itu akan menjadi apa istilahnya akan menyerap ke tubuh kita dan menjadi sari-sari masuk ke dalam apa namanya sari-sari makanannya gitu ya masuk ke dalam tubuh kita. Dan kemudian proses pengeluaran sisa makanan ya. Jadi ampas-ampasnya itu keluar menjadi feses ya dan keluarnya melalui anus. Nah, adik-adik, coba ya adik-adik bandingkan diagram yang kamu buat tadi dengan penjelasan mengenai proses pencernaan yang ada di atas ini. Sama enggak ya? Nah, sekarang bandingkan diagrammu dengan teman sebangkumu. Nah, coba lihat nanti yang kamu tuliskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Ya, apa saja fungsi umum ya dari sistem eh, apa namanya pencernaan manusia ya. Nah, di sini kita akan skip karena
Ini nanti adalah pembandingan diagram adik-adik dengan milik teman adik-adik ya. Oke, berarti sekarang kita akan lanjut. Nah, berikutnya membuat poster sistem pencernaan manusia. Ini ada contoh posternya ya. Nah, kalau ini nanti adik-adik kerja kelompok ya, nanti akan dibagi kelompoknya oleh Bapak atau Ibu guru, lalu nanti bersama teman sekelompok membuat poster tentang sistem pencernaan manusia. Nah, setiap organ dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda kayak gini ya. Nih, contohnya ini bagian apa ya, lalu warnanya biru. Lalu ini warnanya kuning ya. Jadi kelihatan ya apa namanya komposisi warnanya berbeda. Setiap organ dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda agar mudah dimengerti. Ya, lalu bisa cari informasi dulu ya untuk adik-adik bisa tahu oh bagian ini ada di mana gitu ya dan bisa dijelaskan seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya bandingkan sistem pencernaan sapi ya dengan manusia. Kalau di pembelajaran satu sebelumnya kita sudah lihat kan yang sapi ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, Karina buatkan di sebelah kanan. Yang pertama di sini pakai pakai tabel ya. Jadi yang pertama organnya. Persamaannya sama-sama memiliki gigi dan taring, sama-sama punya lambung, sama-sama menghasilkan air liur. Bedanya kalau manusia punya gigi taring yang kuat dan tajam, tapi kalau si sapi itu tumpul. Nah, lalu kalau lambung si sapi adalah rumen kompleks, tapi lambung manusia organ yang sederhana. Nah, sapi menghasilkan air liur lebih banyak dari manusia. Nah, ini agak banyak ya adik-adik karena memang jawabannya perlu deskripsi yang panjang seperti ini karena kita membandingkan. Kemudian proses pengunyahan makanan. Nah, kalau persamaannya tuh makanannya dikunyah untuk dihaluskan ya dengan pakai gigi geraham. Gigi geraham tuh yang paling belakang ya adik-adik ya. Nah, sapi mengunyah makanan 2 kali, manusia cuman sekali ya dikunyah lalu telan udah selesai. Kalau sapi dia ngunyah sedikit sebentar, masuk dulu, lalu nanti dia kalau lagi santai-santai gitu ya, dia akan keluar lagi ke mulut, lalu dia kunyah sampai benar-benar halus. Ya, jadi itu bedanya. Kemudian dari proses penyerapan sari-sari makanannya, persamaannya adalah sama-sama memiliki gigi taring dan lambung. Lalu manusia punya gigi taring yang kuat dan tajam tapi mereka tumpul. Nah, ini sama ya kayak yang tadi. Jadi penyerapan sari makanannya. Kemudian kalau dari proses pengeluarannya melalui anus sama ya. Tapi feses manusia berwarna kekuningan, kalau sapi itu hitam kehijauan. Ya, lalu pada sapi fesesnya belum mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli di usus seperti pada sistem pencernaan pada manusia. Ya. Nah, nanti dipresentasikan hasilnya di depan kelas ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat ada Mars hidup sehat. Nah, ini Karina baca aja ya adik-adik ya. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Kunci hidup bahagia, meski kaya, terhormat, mulia, tapi pasti menderita jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat diri dan keluarga. Bina lingkungan, masyarakat sentosa, hidup sehat, modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera, makmur merata berdasarkan Pancasila. Nah, kita lihat adik-adik dalam lagu Mars Hidup Sehat di atas ada tangga nada tertentu. Nah, kalau nanti dalam bentuk lagu bisa didengarkan dari Bapak atau Ibu guru ya. Nah, seperti apa ciri lagu dan tangga nada mayor dan minor adik-adik? Nah, kita lihat di bawah sini ya. Jadi kalau lagu yang tangga nadanya mayor, lagunya bersifat riang gembira. Ya, terdengarnya bersemangat. Ya, umumnya diawali dan diakhiri dengan do. Nada do. Lalu kalau yang minor itu biasanya sedih, ya, kurang bersemangat dan diawali dan diakhiri dengan nada la. Ya, dari do re mi fa sol la si do ya. Nah, sekarang kita sudah mengenal dan menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Menurutmu apakah lagu tersebut masuk ke dalam lagu dengan tangga nada mayor atau minor? Ya, nah kita lihat di bawah sini. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Jadi dia adalah mayor ya karena dinyanyikan dengan penuh semangat, riang gembira dan diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian ini berikan 2 contoh lagu nasional ya.
yang menurutmu memiliki tangga nada mayor. Kalau yang mayor itu ada Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar. Lalu kalau lagu daerah ada Gundul Pacul sama Ampar-Ampar Pisang. Yang minor ada Himne Guru, Syukur, Gugur Bunga, Ibu Kita Kartini. Lagu daerahnya ada Bubui Bulan sama Butet. Ya, nah lah nanti minta pendapat teman tentang jawaban adik-adik ya. Kemudian untuk bagan. Nah, ini nanti bagannya seperti ini. Adik-adik masukkan di sini ya. Yang bertangga nada mayor, berarti ini maju tak gentar. Maju tak gentar. Lalu ini gundul-gundul pacul. Lalu yamko rambe yamko. Yamko rambe yamko. Lalu yang minor adalah mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, syukur, dan Ibu Pertiwi. Ya, seperti ini. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!